Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen tim penguji UKIN. Perkenalkan, saya Ahmad Busroli, mahasiswa PPG LPTK UIN Imam Bonjol Padang, Angkatan 3. Dalam hal ini akan mempersembahkan video sebagai salah satu syarat mengikuti ujian UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat? Alhamdulillah. Kepada ketua kelas agar memimpin pembacaan doa sebelum belajar, dipersilakan. Doa mulai. Ya. Sebelum Bapak pengambilan absen, Bapak lihat ada beberapa anak Bapak ini yang bajunya kurang rapi, tolong rapikan dulu. Nih, nah ya. Bajunya. Nih kalau ada sampah di bawah. Nah, udah bersih ya? Ready? Oke. Lanjut Bapak pengambilan absen. Siapa anak-anak Bapak ini yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir ya? Oke, hadir semua. Berarti komplit ya. Kemudian minggu lalu materi kita apa? Iman kepada qada dan qadar. Nah, kalau hari ini materi kita apa? Bekerja keras dan telaah dalil. Nah, pertanyaan Bapak, apa hubungan antara qada dan qadar itu dengan bekerja keras yang kita bahas hari ini? Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Berdiri ya. Keraskan suaranya. Apa tuh? Ya, apa hubungan antara kerja keras dan qada dan qadar? Hubungannya itu manusia dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin karena tidak mungkin seseorang mendapatkan hasil tanpa usaha. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Jifas. Alhamdulillah. Berarti Jifas ini ada belajar di rumah sebelum pelaksanaan PBM hari ini. Dari sebelah sana anak-anak Bapak yang laki-laki? Sama? Sama. Nah, pertanyaan sederhananya adalah gini ya. Kerja keras ini masuk ke kategori takdir mana? Takdir mu'allaq atau takdir mubram? Takdir apa tuh takdir mu'allaq? Ya, silakan. Nah, yang laki-laki lagi. Siapa namanya nih? Si Kevin ya? Nah, silakan. Yang disertai dengan usaha. Oh, ada usaha manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Kevin. Anda semua, hari ini Bapak akan memulai kegiatan ini dengan sebuah ice breaking. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya 1, siang 2, malam 3. Oke. Pagi, siang, malam. SMK? Bisa. SMK 7 Padang? Bisa. Bagus. Nah, pada kesempatan kali ini yang perlu Ananda kuasai dari pembelajaran kita adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini peserta didik. Berarti Ananda semua dapat mengonsepkan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Ananda itu bisa membuat suatu konsep dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ananda diminta untuk menelaah dalil. Nah, kalau telaah itu maksudnya adalah Ananda diminta untuk mencari tahu maksud isi kandungan dari dalil yang berhubungan dengan kerja nah, kemudian membuat kesimpulan. Nah, oke, itu adalah orientasi kegiatan PBM kita hari ini. Coba dilihat, ini ada soal pretest. Silakan dibaca, kira-kira apa jawabannya? Soal pretest yang harus dibaca terlebih dahulu. Oke, Bapak minta ini jawabannya dari anak-anak Bapak yang laki-laki lah. Pak, B, Pak. Apa? B. Jawabannya B. Apa alasannya? Coba kita baca bersama-sama. Atau Kevin baca? Amin selalu menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah karena dia tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dah. Minggu lalu Bapak telah membagi kepada 2 kelompok. Nah, alhamdulillah sebelum Bapak masuk kelas, Ananda sudah memposisikan tempat duduknya menjadi 2 kelompok sesuai dengan pembagian pada minggu yang lalu. Kelompok A atau kelompok 1 memfokuskan pembahasannya tentang mengonsepkan kerja keras, menemukan hipotesis, menemukan rumusan masalah, dan telaah dalil. Kemudian kelompok 2 juga seperti itu, lebih memfokuskan kepada solusi dari rumusan masalah yang dikerjakan oleh kelompok A, mencarikan solusi dia. Mencarikan solusi, kemudian telaah dalil serta kesimpulan. Silahkan Ananda memperhatikan video yang berhubungan dengan kerja keras. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting di kehidupan manusia, sehingga perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup. Oke Ananda, itulah video yang Bapak sediakan dan itu berhubungan dengan bekerja keras. Nah, apa langkah kegiatan kita hari ini lagi setelah menonton video? Apa tadi yang sudah Pak sampaikan? Kelompok A merumuskan rumusan masalah. Kemudian apa lagi? Menentukan hipotesis. Habis itu menemukan konsep, kemudian membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Kelompok B juga seperti itu, menemukan solusi dari masalah berdasarkan video yang diamati. Kemudian mampu kelompok B membuat konsep bekerja keras menggunakan bahasa kelompoknya atau bahasa sendiri. Kemudian menelaah dalil. Ya, kelompok A jangan lupa nanti telaah dalilnya ya. Nah, kelompok B juga telaah dalilnya. Membuat kesimpulan hasil diskusi secara bersama. Bisa dipahami? Oke, silakan. Langkah kedua adalah Ananda berdiskusi dengan kelompok. Ayo, diskusi. Silakan. Temukan rumusan masalahnya, temukan hipotesisnya, dan temukan solusinya. Silakan berdiskusi semuanya. Ayo, ajak temannya sama-sama berdiskusi. Semua berpartisipasi ya. Nah, langkah berikutnya ketika Ananda sudah berdiskusi itu, temukanlah informasi. Nah, segala informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diamati tadi. Kemudian, bagi pekerjaan per kelompok, salah seorang untuk mencatat. Nah, untuk mencatat, menulis konsep kerja keras. Nah, silakan lanjutkan diskusi dan buat konsep kerja keras. Sementara Ananda membuat laporan itu, Bapak tetap melakukan bagian Bapak, melakukan penilaian observasi. Ya, Bapak nilai itu semuanya. Apa kegiatan berkelompok itu Bapak nilai.
Ini kelompok A ini luar biasa ya. Bagus nih hasil observasi Bapak ini bagus nih. Kelompok B lagi Bapak lihat. Ya, bagus. Udah selesai diskusinya? Laporannya udah selesai? Udah komplit hasil investigasinya? Udah. Oke. Sekarang Bapak minta perwakilan masing-masing dari kelompok, baik A ataupun B, berdiri ke depan melakukan presentasi. Kelompok mana duluan? Angkat tangan. Ini ada dua nih. Mana yang mau duluan? Kelompok B dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan membacakan hasil presentasi kami. Hasil kerja kelompok kami. Diskusi. Solusi dari masalah adalah: 1. Hindari malas belajar dengan mulai dari hal yang disukai. 2. Sediakan waktu khusus agar tidak malas belajar. 3. Susun jadwal artinya jika ada orang lain melakukan kesalahan pada diri kita, semestinya kita pun dengan mudah memaafkan dan tetap berbuat baik kepadanya. Kesimpulan hasil pengamatan dari kelompok B, dengan demikian dapat kami pahami bahwa kerja keras seorang siswa adalah upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sekian dari hasil diskusi kelompok B. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Itu presentasi dari kelompok B. Kepada kelompok A dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan diskusi kami. Pertama, rumusan dari masalah video tersebut: karena terbiasa malas, akhirnya semangat untuk belajar menurun. Yang kedua, hipotesis. Yang pertama, terlambat bangun tidur. Yang kedua, terlambat berangkat ke sekolah. Yang ketiga, tidur dalam pelaksanaan ujian. Yang keempat, bermain game lalu sampai lupa untuk belajar. Konsep kerja keras dari kelompok kami yang pertama: kerja keras adalah kerja yang lebih banyak menggunakan sebuah tenaga, yaitu saat pekerjaan serta menyongsong kehidupannya lebih bermakna. Sekian dari kelompok A. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Pada kelompok B ada masukan atau tambahan untuk kelompok A? Tidak ada. Oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Bapak akan mengulas materi kita sedikit tentang bekerja keras dan telaah dalil ini. Berarti berdasarkan materi yang sudah kita bahas melalui video, kemudian melalui konsep yang sudah Ananda rumuskan secara bersama-sama dengan kelompok masing-masing, dapat dipahami bahwasanya bekerja keras itu bukan semata-mata menggunakan tenaga saja, bukan dengan konsep membanting tulang pergi pagi pulang petang, tetapi yang diminta di situ adalah usaha maksimal dalam bidang apapun, baik itu dalam masa pendidikan belajar ataupun ketika bekerja mencari nafkah. Jadi itulah yang dimaksud dengan bekerja keras. Intinya di balik ada usaha pasti ada hasil. Di balik itu harus bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah karena kita sudah ada usaha secara maksimal. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada Ananda karena memang sudah Bapak berikan penjabarannya. Nah, sekarang setelah mempelajari materi kita semuanya itu, Ananda akan mengikuti itu dari awal sampai akhir. Kira-kira
Nah, tanggapan Ananda bagaimana setelah mempelajari materi hari ini? Bagaimana tanggapannya? Baik kelompok A atau kelompok B, silakan menjawab. Tanggapan per kelompoknya gimana? Ya, silakan. Kami merasakan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B ada? Setelah mempelajari materi kita hari ini, apa tanggapannya dari kelompok B? Ada tanggapan? Rami? Oke, si Naila. Naila lagi ya. Mantap. Kami meyakini bahwa kerja keras itu adalah suatu kewajiban dan perkataan orang Kami meyakini bahwa bekerja keras itu adalah suatu kewajiban dan perkataan orang bijak. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu dia kata kuncinya. Apa tadi? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Semakin banyak usaha, hasilnya akan besar peluang akan kita peroleh. Mantap. Terima kasih Ananda. Sepertinya Ananda ini luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini, mari kita buat kesimpulan materi kita. Nah, apa kesimpulan materi kita hari ini semuanya? Secara umum bagaimana? Kesimpulan materi kita dari awal sampai akhir, termasuk gabungkan di dalamnya telaah dalilnya juga. Apa kesimpulan secara umum? Satu orang aja. Oke, angkat tangan, laki-laki ataupun perempuan, silakan. Ada? Ya, silakan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, diiringi dengan usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh sehingga akan terbuka peluang yang besar untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, itu dia. Tepuk tangan. Ada usaha yang maksimal untuk memperoleh apa yang diinginkan. Kalau kelompok B, ada kesimpulannya? Sama. Oke, alhamdulillah. Kemudian Bapak akan menjelaskan kegiatan materi kita untuk masa yang akan datang pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya, Bapak mau bertanya dulu, adakah dari semua materi yang sudah dipelajari dan dibahas hari ini yang masih ragu atau belum mengerti? Baik dari kelompok A ataupun kelompok B, silakan bertanya kepada Bapak. Kalau ada yang masih ragu, silakan bertanya. Udah? Pas? Tidak ada? Mengerti semua? Alhamdulillah. Kemudian Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, sebagaimana yang sudah Bapak bagikan di awal tadi. Ya, Nanda, coba dilihat lembaran yang Bapak bagikan tadi. Itu adalah LKPD namanya. Lembar kerja peserta di. Nah, LKPD itu dikerjakan di rumah. Materinya sama dengan yang kita bahas pada hari ini dikerjakan di LKPD yang sudah dibagikan tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan sampaikan kepada Anda semua. Berarti kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ketua kelas disilakan untuk menyiapkan kelas kembali. Siap, Kak. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.